I'm not saying kalau magister degree itu nggak penting ya teman-teman, nggak sama sekali. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana puasanya hari ini? Aku ucapin kepada kalian semua selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga COVID-19 ini tidak mengendorkan semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa ya. Oke, hari ini aku akan membahas satu topik yang sebenarnya klasik sih, tapi masih banyak yang membuat kita semua tuh jadi galau sih sebenarnya. Ini ada banyak banget DM yang kemarin, mulai dari masih membahas tes CPNS sih, banyak yang nanya, Kak, pertimbangannya S2 kenapa? Kak, yang mana duluan? Kuliah, kerja, apa nikah? Jadi aku akan membahas topik ini mulai dari perspektif aku ya, dan pengalaman teman-teman dan orang-orang di sekitar aku. Jadi jangan di skip, nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian tetap update informasi terbaru dari aku. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang topik ini, aku mau disclaimer dulu kalau ini tuh murni pandangan dan perspektif aku ya. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhi kita dalam memilih choices ini, antara kuliah, kerja, apa nikah dulu setelah menyelesaikan S1 ya, maksud aku. Jadi sebelumnya aku mau cerita tentang profil aku dulu nih. Jadi aku melanjutkan S1 tuh, pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar selama kurang lebih 3 tahun 8 apa 9 bulan gitu ya. Jadi aku masuk 2011, selesai tahun 2015. Setelah menyelesaikan kuliah di S1, aku pun mengalami semacam kebimbangan tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya, antara aku langsung kerja, apply pekerjaan, atau aku melanjutkan S2. Di satu sisi, melanjutkan S2 itu merupakan impian aku dari dulu sih. Dari semenjak SMA tuh aku udah memiliki keinginan, tekad yang kuat bahwa aku nanti mau melanjutkan pendidikan sampai S2, at least sampai S2 lah. Mau juga sih sampai S3, tapi standar minimalnya itu aku harus S2 kayak gitu. Jadi semacam impian gitu lah teman-teman. Sedangkan semakin berjalannya waktu tuh selama S1 dan setelah selesai dari situ, ada juga sih berkecamuk di hati dan pikiran ini kalau kerja dulu lah, kayak gitulah ya. Melihat teman-teman yang lain juga udah kerja, pasti ada semacam keinginan kita mau kerja dulu. Dan sebelum aku membahas nih kenapa aku memilih itu dan ini dan itu, aku mau melihat secara umum dulu nih. Jadi kalau kalian bertanya, Kak, menurut kakak yang mana sih lebih bagus setelah S1 tuh kita kuliah, kerja, apa nikah dulu? Kalau aku lebih wise-nya nih, kita lihat dari segi demand-nya dulu ya. Apa sih keuntungannya? Actually ini sih tergantung sih teman-teman dari kalian tuh orangnya maunya apa. Jadi orientasi kalian kemana? Apakah kalian knowledge oriented, money oriented, career oriented? Itu tergantung sih sebenarnya dari kalian teman-teman. Dan ini juga sangat bergantung dari jurusan yang kalian ambil itu apa. Aku bagi menjadi dua golongan secara garis besar. Yang pertama itu yang academic oriented, dan yang kedua itu industrial atau company oriented. Jadi yang mau berkecimpung di bidang akademik dan yang mau berkecimpung di bidang industri atau kerja di perusahaan-perusahaan. Kayak gitulah. Yang pertama, yang untuk academic oriented, yang misalkan mau jadi pengajar nih, guru, lecturer, researcher, itu emang perlu dan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan kita setinggi mungkin nih teman-teman. Karena memang kualifikasi yang diinginkan itu seperti itu, yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang pengalaman yang banyak di bidang akademisi dalam hal ini kuliah. Itulah teman-teman. Utamanya yang mau jadi lecturer sama researcher ya, itu menjadi syarat utama sih untuk memiliki pekerjaan tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau kita di bidang akademik nih, contohnya aku di guru, aku merasa sangat perlu untuk melanjutkan S2 aku nih teman-teman. Selain itu, pendidikannya juga menjadi investasi terbesar kita sih dalam hidup ini sih teman-teman. Jadi kalau kita di akademisi ya
kalian harus lanjut. Itu sih menurut aku. Nah, kedua, di golongan kedua itu jurusan yang mengarah di bidang industri atau yang mau kerja di perusahaan-perusahaan. Honestly, karena kita tinggal di Indonesia nih teman-teman, kita harus melihat kondisinya di Indonesia seperti apa sih. Kalau di luar negeri, melanjutkan pendidikan itu akan sangat-sangat worth it. Baik kalian di bidang akademik maupun kalian di bidang industri. Tapi di Indonesia nih teman-teman, kalau di bidang industri itu pengalaman lebih dihargai daripada melanjutkan sekolah kita di bidang magister. Ya, itulah kenyataannya yang ada di Indonesia. Jadi, contoh nih, kalian apply di salah satu perusahaan. Terus, saingan kalian itu memiliki pengalaman selama 5 tahun di bidang yang ingin didaftari tersebut. Sedangkan kalian sudah selesai S2, magister, dan fresh graduate. Tentunya, kalau di Indonesia nih teman-teman, salary yang akan ditawarkan untuk orang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, meskipun dia cuman pendidikannya misalkan S1 nih, itu akan lebih dipertimbangkan sama perusahaan dibanding kalian yang masih fresh graduate, meskipun kalian punya pendidikan di bidang magister. Jadi itu sih pertimbangannya teman-teman. Jadi kalau lihat nih kalian arahnya mau kemana, kayak gitu. I'm not saying kalau magister degree itu nggak penting ya teman-teman, nggak sama sekali. Tapi kita lebih lihat kepada keadaan nih. Magister degree itu sangat penting, tergantung orientasinya kalian di mana, kayak gitu. Ada juga teman-teman aku yang memutuskan kayak gini nih. Kalau di industri mereka kerja dulu sekitar berapa tahun, kemudian melanjutin pendidikan magister yang bisa dilakukan seiring dengan kerjaan gitu. Tapi ya ini tergantung lagi sih kondisinya, di pertimbangannya kayak gitu. Itu tadi teman-teman pembahasan mengenai yang mana dulu antara melanjutin kuliah di S2 atau kerja dulu. Jadi it depends on your major ya. Kemudian pilihan ketiga, kuliah, kerja, apa nikah dulu nih teman-teman. Jadi aku bagi nikah ini juga nih menjadi beberapa case ya. Yang pertama, kalau kalian udah selesai S1, terus kalian bimbang mau nikah, kerja, apa kuliah dulu, in case kalian di sini belum punya calon pendamping gitu. Jadi belum ada calonnya ya. Ada sih beberapa yang berpikir kayak gini teman-teman. Aku jangan dulu deh lanjutin kuliah S2, soalnya nanti aku jadinya susah nikah. Soalnya nanti kalau pendidikannya udah tinggi, aku susah dapat calonnya. Nanti calonnya minder kayak gitu. Kalau aku sih teman-teman, jangan mengkompromikan mimpi dan cita-cita kalian pada sesuatu yang belum tentu ada di depan mata kalian kayak gitu. Contoh jodoh gitu kan. Kalian nggak tahu jodoh kalian tuh akan ketemu di mana, kapan. Jadi itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikompromikan dengan cita-cita kalian kayak gitu. Kalau kalian emang ada impian, ada keinginan untuk melanjutin S2, ingin menimba ilmu yang lebih banyak lagi, ya nggak usah ragu, lanjutin aja. Jangan gara-gara alasan yang menurut aku nggak make sense sih, kalau aku sih ya. Itu untuk case yang pertama. Jadi keep going ya, go and get your dream. Jangan ragu masalah jodoh karena itu semua udah diatur sama yang di atas. Kemudian yang kedua, ini in case kalian punya calon, udah punya calon nih ceritanya, tapi belum nikah gitu kan. Kalau punya calon, ada dua kemungkinan juga nih, either calonnya support atau either calonnya nggak support gitu kan. Kalau calonnya nggak support nih teman-teman, dengan alasan kamu nggak usah S2 nanti aku jadi minder sama kamu kan, nanti kamu lebih di atas daripada aku. Kalau menurut aku sih udah putusin aja teman-teman. Kalau cowok yang kayak gitu belum nikah aja udah minder teman-teman, apalagi udah nikah kan. Jadi menurut aku tipe-tipe cowok yang kayak gini tuh nggak worth it buat dipertahankan. Kalian gimana? Kemudian aku udah catat nih alurnya biar nggak kesana kemari. Kalau dia support nih teman-teman, tadi kan kemungkinan kalau dia either nggak support ya, sekarang either dia support.
pertahankan dia nih teman-teman. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau dia mendukung kalian untuk mencapai mimpi kalian, berarti dia mau melihat kalian maju, dan dia pun adalah orang yang ingin maju, ya nggak sih? Jadi ini cuma sebatas kompromi sih antara kalian berdua. S2 tuh nggak lama sih teman-teman, cuma 2 tahun kok. Jadi ini cuma sebatas kompromi aja sih antara kalian berdua. Bersabar, go get your dream, dan lakukan yang terbaik. Kalau kerja, ya udah sih tadi yang di awal, Kak gimana dong antara kuliah dan kerja, kan udah aku bahas tadi di awal kan. Kemudian case yang ketiga. Case yang ketiga tuh calonnya udah ngajak nikah nih. Kalian udah selesai S1 dan calon kalian udah ngajak nikah. Gimana tuh Kak? Jadi nikah dulu, kuliah dulu, apa kerja dulu? Ini sebenarnya yang paling berat sih di antara yang ketiga case ini. Karena ada sih banyak sebenarnya yang udah nikah terus lanjut S2. Tapi itu bukan pilihan yang gampang sih teman-teman. Menjalankan tanggung jawab yang sedemikian besar itu sambil melanjutkan S2. Karena sekali lagi meskipun 2 tahun, S2 ini bukan sesuatu yang gampang buat dijalanin. Banyak orang yang mandet di tengah jalan dan kabar buruknya tuh ya sampai nggak nyelesain. Jadi kalau misalnya si calonnya udah ngajak nikah, kalau aku nih ya, kalau kalian udah merasa siap juga, siap dari segala segi ya, dan si calonnya juga udah siap, ya udah nikah aja dulu teman-teman. Tapi kalau kalian emang punya impian untuk melanjutkan S2, kalian harus mendiskusikan, membuat semacam agreement bersama calon kalian nih, gimana caranya kita tetap nikah, tapi aku juga bisa ngelanjutin S2. Ya, itu teman-teman. Itu menurut aku. Kenapa S2 itu penting? Ya, nanti aku bahas kenapa aku memilih untuk S2 ya. Itu kalau untuk nikahnya nih teman-teman. Sekarang aku bahas mengenai pilihan aku. Jadi aku tuh urutannya ya sesuai dengan yang aku inginkan sih teman-teman, alhamdulillah. Jadi aku emang udah merencanakan dulu semenjak selesai S1, yang selesai masa galaunya tuh aku memutuskan untuk kerja dulu sebentar. Gitu teman-teman. Aku memutuskan untuk kerja dulu sebentar, sekitar 1 tahun. Kemudian aku ngelanjutin S2, dan setelah ngelanjutin S2 aku kerja lagi yang emang prospeknya itu kerjaannya tetap gitu kan. Terus setelah kerja aku nikah. Jadi itu fase aku nih teman-teman. Dan alhamdulillah itu ya semesta mendukung lah, Allah memberikan jalan yang mudah untuk mewujudkan impian aku sesuai dengan tahap-tahap yang aku inginkan gitu teman-teman. Jadi yang pertama sih, selama kita punya tekad yang kuat, itu tuh akan berjalan, insya Allah sih akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan selama diiringi dengan usaha dan doa ya. Oke, sekarang kenapa aku memilih untuk kerja dulu sebentar sekitar setahun? Kenapa nggak langsung melanjutkan pendidikan di S2? Gini ya teman-teman, karena aku mau jadi jadi pengajar nih istilahnya. Aku tuh nggak mau menjadi orang yang cuman ngerti dan paham buat diri aku sendiri gitu loh teman-teman. Dan aku sangat-sangat mengerti gimana peran experience dalam mengajar. Jadi meskipun kita udah lanjut S2, S3, kalau kita nggak ada experience sama sekali, menurut aku juga itu susah sih kalau bukan bakat dari lahir. Jadi aku memutuskan untuk kerja dulu sekitar setahun, menimbah pengalaman dulu bentar, supaya aku tahu mengerti bagaimana caranya manajemen kelas, bagaimana caranya transfer ilmu. Kemudian aku memilih untuk melanjutkan S2. Aku resign dan aku mau melanjutkan S2. Kenapa melanjutkan S2 kalau misalkan udah ngajar gitu kan? Ya karena aku merasa ilmu yang aku punya tuh masih nggak cukup sih untuk bekal aku ke depannya. Karena sekali lagi, ilmu itu adalah investasi yang paling besar dalam hidup kita teman-teman. Harta itu bisa habis, tapi ilmu itu nggak akan pernah habis kalau kalian udah timba ilmunya kan. Dan apalagi buat cewek sih menurut aku, bukan cuma cowok, tapi cewek tuh juga sangat penting untuk menimba ilmu. Kita tuh, ini klasik banget sih, tapi emang ya kayak gitu. Kita tuh suatu saat akan menjadi seorang ibu, dan aku mau tuh, I'm the one who really understand about my children education, gitu ya teman-teman.
Jadi aku yang ngajarin anak-anak aku gitu loh. Aku yang mengerti gimana susahnya kuliah dia, gimana susahnya tugas-tugasnya. Aku tuh pengen menjadi orang yang mengerti itu. Jadi bukan cuma masalah kerjaan sih, masalah menimba ilmu di S2 itu, tapi juga buat experience bagaimana cara mengubah sudut pandang dan cara pandang kita terhadap sesuatu itu juga sangat penting banget sih. Itu kenapa aku memilih untuk S2. Dan aku nggak memilih untuk melanjutkan S2 di tempat aku sendiri, di daerah aku sendiri, which is di Makassar. Aku memilih untuk keluar nih teman-teman ya. Sekali lagi karena orientasinya aku bukan cuma kepada kerjaan, aku pengen menimba pengalaman. Aku mau berpetualang seperti itulah teman-teman. Dan intinya aku pengen menghabiskan masa-masa lajang aku nih teman-teman, masa muda itu dengan segudang pengalaman kayak gitu lah, dengan pengalaman sebanyak mungkin. Aku nggak mau cuman melihat teras rumah aku selama aku belum nikah gitu kan. Jadi selama prinsip aku pada saat itu, selama aku belum nikah, selama aku masih sendiri, ya aku pengen kemana-mana yang aku inginkan kayak gitu, menimba pengalaman sebanyak mungkin, bertemu orang sebanyak mungkin, melihat daerah orang lain, belajar dari mereka, belajar dari culture mereka. Ya, itulah. Jadi itu aja sih teman-teman, sepenggal sedikit pandangan dan pertimbangan dari aku antara ketiganya, kerja, kuliah, apa nikah dulu. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang lagi galau nih memilih antara ketiganya. Terima kasih udah menonton. Silahkan komen di bawah nih tanggapan kalian mengenai ini. Thank you for watching. See you next video and bye.